Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamasari Harahap. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS, yaitu pembelajaran PPKN MISD, yang mana saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu cara meningkatkan karakter siswa pada pembelajaran jarak jauh. Caranya yaitu yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru bisa memberikan lembar kontrol kepada siswa dan orang tua, yang mana dalam lembar kontrol tersebut berisi tentang karakter siswa tersebut, bagaimana sifatnya, bagaimana sifat religiusnya, bagaimana sikap sopan santunnya, bagaimana sikap gotong royongnya, bagaimana sikap pedulinya terhadap rasa sesama, bagaimana tanggung jawabnya, dan lain-lainnya. Hal tersebutlah yang tercantum dalam lembar kontrol tersebut. Dan melalui lembar kontrol tersebut, siswa bisa mengumpulkannya setiap minggu langsung ke rumah guru tersebut, dan guru tersebut menerima lembar kontrol tersebut. Dan setelah guru tersebut menerima lembar kontrolnya setiap minggunya, maka seorang guru mengumumkan di dalam grup pembelajaran bahwa siapa saja yang mempunyai ataupun yang mencukupi lembar kontrol yang paling baik dan paling bagus, siapa yang mempunyai tersebut, maka ia akan diberikan penghargaan oleh guru tersebut. Dan melalui lembar kontrol tersebut secara tidak langsung, seorang anak merasa diawasi selalu oleh guru maupun orang tua melalui lembar kontrol tersebut. Nah, dengan cara itulah seorang guru bisa meningkatkan karakter seorang siswa. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2, yaitu model pembelajaran apa yang cocok untuk dilaksanakan pada pembelajaran PPKN di kelas rendah dan di kelas tinggi. Nah, dalam pembelajaran PPKN di kelas rendah, maka kita bisa menggunakan inquiry based learning, yang mana saya beralasan memilih model pembelajaran ini karena model pembelajaran inquiry based learning ini sangat sesuai dengan karakteristik siswa di kelas rendah, yang mana karakteristik siswa di kelas rendah ini rasa keingintahuannya sangat tinggi, dan model pembelajaran inquiry based learning ini mempunyai peranan yang dimiliki oleh karakteristik kelas rendah tersebut. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran yang cocok di kelas tinggi. Saya memilih model pembelajaran picture on picture, yang mana model pembelajaran picture on picture ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan media alat bantu, yaitu berupa media gambar, yang mana media gambar ini bisa membuat peserta didik lebih bersemangat dalam belajar, sehingga mereka tidak mudah jenuh dan tidak mudah bosan, karena dalam model pembelajaran picture on picture ini dengan menggunakan media gambar ini, siswa dituntut untuk memahami sebuah gambar terlebih dahulu agar
Mereka dapat mengurutkan gambar tersebut secara logis. Dan model pembelajaran seperti inilah yang cocok diterapkan untuk pembelajaran PPKN di kelas tinggi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang nomor 3 ialah tantangan pembelajaran PPKN pada pandemi COVID-19 ini, yaitu guru dituntut agar lebih menguasai lebih dalam lagi tentang teknologi agar pembelajaran yang disampaikan oleh guru lebih berinovasi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah yang nomor 4, yaitu 30 media pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran PPKN. Yang pertama itu ada media gambar, ada media cetak, media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio, media papan tulis, PowerPoint, slide, media film, media visual semi gerak, sketsa, bagan, diagram, poster, papan planel, buletin, radio, alat perekam magnetik, proyeksi diam, film rangkaian, dan media OHT. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu tujuan pembelajaran PPKN menurut para ahli, yang mana di sini saya akan menyebutkan nama seorang ahli, yaitu CST Kansil. Ia menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran PPKN ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta pengembangan kemampuan dalam memahami, menghayati, serta meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, sehingga akan menjadi warga negara yang penuh dengan tanggung jawab dan juga dapat diandalkan dan dapat memberi bekal kemampuan untuk dapat belajar lebih lanjut lagi. Adapun pertanyaan yang nomor 6 ialah tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dengan mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua, tidak merendahkan agama lain, menerapkan toleransi antar sesama, dan membantu sesama. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana yang pertama itu kita bisa menjalin pertemanan dengan baik, adil antar sesama teman, berani membela kebenaran, dan sikap toleransi. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kita bisa menggunakan, yang pertama itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia setiap harinya sebagai bentuk bahwa kita mencintai negara Indonesia ini, dan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan Indonesia ini. Yaitu yang kedua, bekerja keras, bekerja antar sesama. Ketiga, melestarikan budaya, adat, bahasa, dan alat. Keempat, bergotong royong. Yang kelima, saling menghargai. Adapun sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana kita bisa menerapkannya. Yang pertama yaitu mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Yang ketiga, bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya, menghormati dan menghargai orang yang memberikan pendapat. Dan yang terakhir itu selalu mendengar pendapat guru dan teman kita. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita tuh bisa menghormati hak orang lain. Kedua, kita bisa menghargai karya orang lain. Yang ketiga, kita berani memperjuangkan keadilan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk merusak kepentingan umum. Dan yang kelima yaitu suka melakukan kegiatan untuk mewujudkan suatu kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekian video
saya ini, yaitu video dari mata kuliah pembelajaran PPKN MISD sebagai jawaban soal UAS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.